Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita ingin belajar sejarah minat terkait dengan materi perkembangan kerajaan Hindu-Buddha. Ini merupakan mata pelajaran kelas 11 IPS. Oke, langsung saja ke materi. Perkembangan kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama ada Kerajaan Kutai, yang dimana Kerajaan Kutai ini terletak di Kalimantan Timur. Kemudian diketahui melalui prasasti yang dinamakan yupa yang berbentuk menhir, di mana pada berlakunya kerajaan Kutai di sana menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa yang berdiri di sekitar 400 Masehi. Kemudian selanjutnya cikal bakal kerajaan Kutai adalah Kunduga. Dia mengalami masa kejayaan pada masa Raja Mulawarman. Oke, lanjut. Ini merupakan peninggalan salah satunya contoh prasasti yupa. Kemudian yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Ini terletak di Jawa Barat. Dia bercorak Hindu. Dia berdiri pada tahun 400 sampai 600 Masehi. Pada masa berdirinya Kerajaan Tarumanegara, dia menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Raja yang paling terkenal yaitu Purnawarman. Dia mempunyai beberapa peninggalan. Ada prasasti Ciu Reteun Bogor, ada prasasti Kebun Kopi, ada prasasti Jambu, ada prasasti Muara Cianten, dan prasasti Tugu Bekasi. Ini salah satu contoh prasasti peninggalan Raja Tarumanegara. Kemudian kita masuk kepada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang bercorak beragama Buddha berdiri sekitar abad 7 Masehi, sekitar Sumatera dan semenanjung Malaysia. Raja yang paling terkenal pada masa Kerajaan Sriwijaya yaitu Balaputradewa yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Kemudian silsilah Raja Sriwijaya ada Dapuntang Hyang, kemudian Dharmasetu, Balaputradewa, Ratu Dewayani. Kemudian di sini peta Kerajaan Sriwijaya. Ini merupakan peta bagaimana dia perkembangannya Kerajaan Sriwijaya. Kemudian ini dia prasasti peninggalan. Ada prasasti Kedukan Bukit, Candi Muara Takus. Kemudian kita masuk ke Kerajaan Bali. Sekitar abad ke-8 dia berpusat di Singhamandawa. Kemudian Raja Bali bernama Sri Ugrasena bercorak Hindu-Buddha. Peninggalannya yaitu Sarkopagus. Ini salah satu contohnya. Kemudian kita masuk kepada Kerajaan Mataram kuno. Dia berada di Jawa Tengah. Kerajaan ini berdiri pada abad 8 Masehi. Dia bercorak Wangsa Sanjawa atau Hindu. Kemudian Wangsa Sailendra. Ini adalah nama rajanya yang Wangsa Sanjaya. Dia bercorak Hindu. Kemudian ada Wangsa Sailendra bercorak beragama Buddha. Kemudian peninggalannya yaitu Candi Prambanan, kemudian sama Candi Borobudur yang terletak di Yogyakarta. Kemudian Kerajaan Mataram kuno. Ini merupakan peta perkembangan Kerajaan Mataram kuno di Jawa. Kemudian silsilah Raja Mataram kuno ada Sanjaya, kemudian ada juga Sailendra, ada Warak Garung. Ayo, kita lanjut saja. Kemudian ada Kerajaan Kediri. Dia berdiri sekitar tahun 1041 Masehi. Jadi dia masih keturunan Mataram yaitu Raja Airlangga. Awalnya terbagi atas dua, Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Punjalu atau Kediri. Kemudian kita masuk kepada
peta kerajaan Kediri. Ini merupakan warna agak kemerah-merahan ini, dia merupakan daerah kekuasaan kerajaan Kediri. Kemudian selanjutnya kerajaan Singhasari. Kerajaan ini bercorak Hindu. Raja pertama yaitu King Arok, dia berdiri 1222 Masehi. Kemudian peristiwa perang antara kerajaan Mongol yang dipimpin Kublai Khan dan Singhasari yang dipimpin oleh Kertanegara tahun 1289 Masehi. Kemudian ini merupakan peta kerajaan Singhasari. Kemudian selanjutnya silsilah kerajaan Singhasari, ada Tunggal Amentung, ada Ken Dedes, Ken Narok, Ken Umang. Lanjut saja, peta kerajaan Majapahit. Di sini dapat dilihat yang warna orange itu ada Korel Majapahit, yang agak kekuningan Majapahit Vyasal Status. Kemudian yang warna merah pusatnya kerajaan Majapahit. Kemudian silsilah kerajaan Majapahit, ada Tribu Ana, ada Kertaraja Jawa, ada Giatri. Oke, lanjut saja. Kemudian kerajaan Majapahit pendirinya yaitu Raden Wijaya. Namun raja yang paling terkenal pada masa kejayaannya Hawan Wuruk. Kemudian dilanjutkan dengan pati terkenal ini, paling terkenalnya Gajah Mada. Kemudian peristiwa terkenal ada Sumpah Palapa. Di sini kita dapat melihat Sumpah Palapa Gajah Mada ya. Kemudian selanjutnya beliau Gajah Mada Pati Angkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Beliau Gajah Mada jika telah mengalahkan Nusantara baru akan melepaskan puasa. Jika ia mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Purau, Haru, Pahan, Dombali, Sonda, Palembang, Tumasik, demikianlah baru dia akan melepaskan puasanya. Kemudian kerajaan Pajajaran. Ini bercorak Hindu. Raja yang paling terkenal yaitu Prabu Siliwangi. Prasasti yang ditinggalkan ada Batu Tulis Bogor, Canggal, Papat Raton, Astana Gede, Sanghyang Tapak. Kemudian kita masuk kepada kerajaan, ini merupakan peta kerajaan Pajajaran. Kemudian peninggalan kerajaan Hindu, ada candi Hindu berfungsi untuk candi berasal dari Candika, Dewa Maut, berkaitan dengan pipi benda-benda yang peninggalan orang mati. Contoh candi Hindu di sini ada Candi Parambanan terletak di Yogyakarta. Ini. Kemudian candi Buddha berfungsi tempat pemujaan dewa, tidak terdapat peripih, terdapat stupa. Kemudian candi Buddha salah satunya adalah Candi Borobudur. Ini tidak jauh juga dari Candi Prambanan Yogyakarta. Kemudian stupa, yaitu kubah sebagai lambang nirwana, tempat penyimpanan relik manusia peninggalan zaman purba. Kemudian seni sastra, ada Mahabharata, Ramayana, Arjuna Wiwiha, Gatot Kacawara. Kemudian arca, yaitu patung dewa, patung raja yang sudah bersatu dengan dewa. Seni ukir, relief, hasil-hasil pahatan patu. Seni ukir ini terdapat di Candi Borobudur. Kemudian akulturasi dan sintesis budaya, menerima unsur budaya luar namun tidak melahirkan budaya baru, kemudian menerima budaya luar dan melahirkan budaya baru. Ini bentuk akulturasi sintesis budaya dalam Hindu-Buddha. Kemudian dalam bidang seni bangunan ada Buddha di Burma, di Indonesia, dan di Indonesia. Bidang tulisan dan bahasa, yaitu bahasa Sanskerta. Ini
apa namanya, perkembangan akulturasi, perkembangan tulisan dan bahasa ya. Di sini dulunya itu bahasa Sanskerta wanita, sekarang diubah menjadi bahasa Indonesia perempuan. Kemudian geraha diubah menjadi rumah, kemudian dasa dharma menjadi 10 dasar, agama tetap agama, sabda diubah menjadi perkataan. Ini akulturasi bidang tulisan dan bahasa. Oke, lanjut sebab runtuhnya Hindu Buddha. Di sini ada 3 sebab runtuhnya Hindu Buddha, yaitu suksesi pemerintahan tidak berjalan baik. Kemudian yang kedua, faktor internal yaitu persaingan dengan kerajaan lain. Kemudian masuknya Islam ke Indonesia. Di sini mulai sudah menyebar agama Islam. Kemudian di sini ada tugas untuk adik-adik. Silakan dikerja. Oke. Di sini ada 3 tugas ya. Apa yang dimaksud dengan candi, kemudian apa yang dimaksud dengan stupa. Kemudian ketiga, sebutkan 2 contoh hasil akulturasi antara Hindu, Buddha dan dengan di Indonesia. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.